Oke Pak, ceritakan apa yang akan dilakukan? Ini mau unboxing Bookstep XC. Apa itu? Bookstep XC ini adalah tablet e-ink dengan performa yang paling bagus sampai saat ini. Apa bedanya dengan tablet yang lainnya? E-ink itu apa? E-ink itu teknologi untuk displaynya. Itu lebih nyaman di mata, lebih hemat baterai, cuman tentu kualitasnya tidak bisa dibandingkan dengan tablet biasa. Jadi ini memang yang suka e-ink ini niche-nya tersendiri. Biasanya orang-orang yang memang suka mencatat, lalu suka baca dokumen gitu. Yang pekerjaannya mayoritas itu. Tapi kalau untuk misalnya entertainment atau game, banyak tablet lain yang displaynya lebih bagus dengan harga yang lebih murah. Oh, berarti ini untuk menulis, untuk Ya, membaca, untuk menulis dan membaca dan lebih mahal dari tablet biasanya. betul. Oke. Ini belinya di mana Pak? Di Tokopedia. Nama tokonya saya lupa. Oke. Apakah itu toko resmi? Tidak resmi, tapi dia seingat saya cuma hanya menjual books, jadi semacam distributornya gitu mungkin di Indonesia. Ini keadaannya masih tersegel semuanya ya. Sudah sejak kapan menggunakan books Pak? Mungkin 3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun pakai books. Tapi kalau Kindle udah lebih lama. Jadi sudah coba Kindle biasa, Kindle Scribe, books. Books itu Note R2 Sama sebelumnya. dan sebelumnya Note R, Note R2. Lalu yang sekarang Bookstep XC yang paling baru. Oke, apa yang diharapkan bedanya dengan books versi yang sebelumnya? Kalau lihat dari reviewnya sebetulnya saya punya yang kalau nggak salah Note R2 yang black and white. Untuk feel menulisnya lebih bagus itu karena dia pakai Wacom, pakai teknologinya Wacom. Cuman untuk yang lainnya, misalnya ketika saya ingin membaca dokumen yang ada di Teams atau di Discord, itu agak kesulitan karena satu layarnya cuma hitam putih, yang kedua refresh rate-nya tidak sebaik ini. Jadi dengan kata lain yang ini tidak menggunakan teknologinya Wacom tapi colorful, Betul. full color sama refresh rate-nya lebih baik. Apa sih signifikansinya refresh rate pada gawai, pada perangkat? Kalau misalnya kita butuh untuk melihat sesuatu yang bergerak ya utamanya. Kalau untuk membaca sebetulnya nggak perlu pakai ini. Cuman misalnya untuk video call, lalu misal butuh dikit-dikit melihat video YouTube gitu. Meskipun pengalaman lihat video YouTube di sini saya bayangkan tidak akan sebaik di layar LED atau OLED gitu ya. Oke. Cuman jika kita butuh itu, ini lebih baik gitu. Jadi ini kayak jika laptop itu sangat powerful sekali, tapi di mata kurang nyaman, sedangkan e-ink yang seperti yang bukan berwarna, yang seperti Note R hitam putih itu sangat enak di mata, cuman ada beberapa keterbatasan. Ini diantaranya. Oh, sih. Oke, ini kita keluarkan. Ini di dalamnya juga ada bubble wrap-nya. Ini setelah bubble wrap-nya ini kardusnya yang asli ya, pikirnya yang asli. Ini saya beli yang dapat 2 case. Satu case menggunakan keyboard, satu tidak pakai keyboard karena ada review katanya keyboardnya berat. Oke. Oh, ini ada 3 box ya. Ada 3 box. Kita cek ya Pak ya. Kayaknya ini nggak perlu pakai. Ada 3 box. Yang pertama tipis, yang kedua tebal, dan yang ketiga tipis juga. Jadi kayaknya ini yang pertama sama yang kedua nih case-nya ya. Apakah ini dijual terpisah case-nya dengan perangkat? Beli itu ada paketan gitu kayak. Oh, bundling. Dan banyak yang ngambil 2 ini. Oh, ini sebenarnya nice. box utama. Kita buka covernya dulu. Bentar ya Pak. Ini karena ada refleksi wajah saya, jadi saya harus hati-hati nih ngambilnya. Saya nggak pakai jilbab nih, pakai topi aja.
cantik ya. Dari look pertamanya ini cantik. Kita belum buka, masih segelan. Buka. Oke, Covernya dulu atau mau ini? covernya. Oke. Covernya pun bungkusnya mid elegan gitu. Masih segelan ya. Segel. Ini segel di 4 sisinya. Jadi seperti perangkat keras lainnya, seperti HP, tablet, itu biasanya books, Kindle dan sebagainya itu ada covernya. Oh, ini ukurannya besar ya Pak ya? Besar. Seukuran apa sih ini? A4. 13 inch. 13 inch, Masya Allah. Kenapa saya kok suka besar gini? Karena ini bisa jadi, saya kan suka baca. Kita bisa buka Kindle di bagian separuh dan satunya lagi Note. Oh, nice. Side. Itu Tapi pasti ada trade off-nya ya. Jadi nggak nyaman kalau sambil tidur misalkan, Betul, karena betul. nggak muat di palm di tangan gitu. Ya, ini Apakah aja. ini magnetic? Kayak iPad itu kan ada yang Ini magnetic. kayaknya ada magnet di sini. Oh, right. Cuman itu tidak terasa. Ini kayaknya untuk kalau di Oh, di luar ya, untuk penyangga ya. untuknya. Oke, nanti kita akan mencobanya. Kita taruh di sini dulu. Yang kedua, Ini yang agak sedikit lebih tebal. Kayaknya ini yang ada keyboardnya itu ya. total. Oh, warnanya tidak hitam, tapi sebentar Pak, kita tunjukkan dulu ya. Ini warnanya kayak warna tan gitu, tapi classy, masih tetap classy juga, cakep, Masya Allah. Ada tulisan books-nya di tengah kayak gitu. Oke. Oh, ini dia keyboardnya. Ada keypad, padnya ada juga. padnya ya. Touchpad. Touchpadnya, keyboardnya, layoutnya seperti keyboardnya Surface atau laptop seperti biasanya. Kayak laptop Ya, biasanya. kayak laptop ya. Apa mau dicoba memencet touch-nya seenak apa? Seenak mechanical keyboard or ya, Main ya? lumayan ya. Oke. Apakah itu ada backlit-nya? Kayaknya perlu dicoba nanti ya. Iya, sepertinya tidak. Ada logo ini. Ini nggak tahu apakah tingkat kecerahan layar atau untuk backlit. Oke, nanti dicek ya. Sekarang ke perangkat Menu utama. utamanya, Pak. Menu utamanya. Wah, ini boxnya pun bertekstur ya. Selain dough, itu juga bertekstur. Terus ini tulisannya, ini hologram. Wah, ini kelas banget ya. Cakep. Oh ternyata ini sliding. Oh, nice. Lihat, ini bentar Pak ya. Ini hal yang nggak penting untuk direview, cuman ini cantik. Perpaduan antara hitam dengan aksen orange. Kayaknya ini signature-nya Books ya. Karena yang seri sebelumnya itu juga hitam dan orange. Ini dia produknya. Bentar. Besar. Ini memang besar. Jauh lebih besar dari seri Notebook R2. Note R2. Note R2. Lihat warnanya. Ini e-ink. Artinya dia bisa dihidupkan berhari-hari tanpa harus cas baterai. Oh, Masya Allah. Tapi warnanya kelihatan kayak seolah-olah kita bukan melihat layar. Seolah-olah kita melihat kertas. Oke. Itu device-nya sendiri tipis ya? Tipis. Coba kita bandingkan sama HP. Ini HP dengan case-nya. Yep. Masih tebal HP. HP-nya itu adalah Samsung S25 Ultra. So, sebenarnya nggak Tapi ada setebal case-nya ya? itu ya. Sebenarnya nggak setebal itu, cuman ini lebih tipis lagi. Ini tipis. Itu apa? Sini harusnya ada stylus-nya. Ada stylus. Yang kalau di seri lamanya itu pakai teknologinya Wacom. Kalau pakai Wacom itu kita tidak perlu charging. Kalau ini perlu charging, cuman chargingnya tinggal dimagnetkan di situ aja. Oh gitu. Terus ya Jadi ada baterainya. di dalamnya harusnya ada baterainya. Sama seperti perhaps iPad. Iya, mirip kayak gitu.
Ini pennya. Nih, pennya. Oke, ada tutupnya ya, tutup. Rasanya lebih berat daripada pen di Note R2. Cuman ini beratnya itu berat yang enak gitu. Bukan berat yang dalam sisi negatif gitu. Ini berat yang nyaman di tangan. Oh, oke. Kekurangannya adalah tidak ada penghapusnya atau button untuk menghapus. Oh, jadi kalau misalkan mencoret-coret di sini nih, Ya. pakai apa menghapusnya? Biasanya ada tombolnya untuk menghapus. Pertama, yang kedua, Books itu ada semacam AI-nya. Jadi ketika kita bahasa Jawanya urak-urak, Oke. otomatis terhapus. Oh, alright. Oke, kita coba nyalakan. Ini kita juga dapat tips untuk stylusnya. Ujungnya ya, tipsnya ya. Jadi kayak kalau misalkan conventional pen itu tintanya gitu bukan sih? Bukan tintanya, pucuk penanya. Pucuk penanya. Oh, kenapa harus ada pucuk pena? Nih, ada. Apakah karena ada kadaluarsanya atau Ya, ini bisa aus. masa hidupnya? Iya, bisa aus. Oh. Itu terutama kalau kita pakai screen card. Misal kita pingin biar rasanya betul-betul kayak nulis di kertas. Biasanya kita pilih screen card yang agak kasar. Oke. Itu otomatis akan bikin semakin cepat aus. Oke. Ini yang paling penting nih, Pak. Harganya berapa? Rahasia. Oke, nanti coba Harganya cari sekitar 17 juta. 17 juta. Itu harga Indonesia atau Harga konversi Indonesia. dari dolar? Harga Karena Indonesia. Kalau di luar harganya sekitar kalau nggak salah 899. Cuman saya nggak yakin apakah itu termasuk cover atau tidak termasuk cover. Oke. Tapi Yang- itu dari official yang di store-nya Korea, yang di yang di luar Korea. ya. Karena di Indonesia kan nggak ada official store-nya. Iya. Oke. Ini kelihatan bagus banget. Mau bahasa apa? Bahasa Turki. Hello. Fontnya bagus. Apakah ini yang dimaksud dengan refresh rate-nya itu? Jadi Iya. kayak ada semacam delay gitu. Iya, tapi Dari- delay di sini jauh lebih cepat daripada delay di versi sebelumnya. Jadi ini buat orang-orang, correct me if I'm wrong, yang dia masih value conventional pen and paper feel, tapi mau go digital. Nah, ini kelihatan warnanya Tapi- tidak se-vivid tablet konvensional ya, cuman ini ada colornya dan itu warnanya kayak pastel, Kayak kayak iya, jadi ini memang kan tujuannya nggak capek di mata kan. Mari kita coba handwritten note-nya. Nah, ini ada template-templatenya teman-teman. Kita ada juga bisa blank, bikin, bisa ada pakai. yang kayak gini, ada macam-macam. Juga bisa bikin sendiri ya. Bisa. Ini bisa connect ke WiFi. Tapi tidak pakai SIM card ya. Hanya bisa WiFi ya. Setahu saya begitu. Bentar, ini ada tulisan books di ujung kiri, kanan atau kiri? Kanan atau ini kanan Kiri. atau kiri? Sorry. Ini kita sudahi di sini ya. Nanti kalau misalkan ada review macam-macam, kita akan bikin video terpisah, gitu ya. Jadi paling nggak kita teman-teman sudah ada gambaran, ada nih device yang sekeren ini yang bisa jadi pilihan buat teman-teman menambah productivity-nya. Oke, say goodbye. Goodbye. Thank you. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya.